Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 374 Mulut Anjing Tidak Mengeluarkan Gading. Saat ini, semua orang menatap peri berbaju putih yang muncul entah dari mana. Perubahan mendadak dari keputusasaan menjadi harapan, fluktuasi dramatis dalam emosi mereka, dari kesedihan yang mendalam menjadi kegembiraan yang luar biasa. Perasaan-perasaan itu membuat orang-orang ini merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi, seolah-olah hidup baru saja mempermainkan mereka. Yan Chenyu, nona muda yang telah menyentuh hati semua orang di keluarga Yan, mereka semua tahu apa yang telah ia lalui di masa mudanya, pengalaman menyakitkan macam apa yang ia alami. Namun, dilihat dari penampilannya sekarang, gadis yang sakit itu telah tumbuh dewasa sepenuhnya, dan aura yang tak sengaja dilepaskan darinya mampu membuat siapapun merinding. Makhluk dimensi yang tak terkalahkan itu baru saja dibunuh oleh nona muda ini, dan dengan cara yang begitu mudah. Yuer, kamu sudah kembali. Yan Zanyun yang sudah bersiap menghadapi ajalnya sama sekali tidak dapat mengendalikan emosinya. Sejak putrinya yang sangat ia sayangi meninggalkannya, ia menjalani hari-harinya dengan penuh kekhawatiran. Di saat-saat terakhir sebelum ajal menjemputnya, satu-satunya yang ada di benaknya adalah putrinya. Ia berpikir bahwa tidak dapat melihat putrinya sebelum ajal menjemputnya akan menjadi penyesalan terbesarnya, dan betapa sakitnya putrinya saat ia kembali di masa mendatang, hanya untuk mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal. Yan Zanyun tidak pernah menyangka putri yang sangat dirindukannya akan muncul di saat kritis ini, dan menyelamatkan seluruh keluarga Yan, mengubah takdir Kota Merah. Ayah, Tetua Agung, kalian semua terluka parah, cepat minum pil dan sembuhkan dirimu, biarkan aku membunuh semua makhluk dimensi di kota ini, kita akan pergi menemui Chen Gege nanti, dia punya obat penyembuh terbaik, mereka bisa membuatmu pulih dalam waktu singkat. Yan Chenyu berkata dengan nada khawatir saat melihat betapa parahnya luka Yan Zanyun dan yang lainnya. Jiang Chen juga sudah kembali. Mata Yan Zanyun berbinar, dia tidak akan pernah melupakan pemuda yang membawa tatanan baru ke daerah ini. Ya, Chen Gege pergi ke kota langit harum. Setelah mengatakan itu, Yan Chenyu segera terbang kembali ke langit. Ada banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada ayahnya, tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Makhluk-makhluk dimensi itu sedang membuat kekacauan di Kota Merah sekarang, dan jika dia menunda sedetik saja, lebih banyak nyawa tak berdosa akan melayang. Yan Chenyu melayang di atas Kota Merah. Dia mengenakan pakaian putih bersih, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya terang yang murni dan dingin, membuatnya tampak seperti peri sejati dari alam abadi. Dia melirik ke bawah, mengamati seluruh Kota Merah dengan matanya. Dia dapat melihat dengan jelas setiap makhluk dimensi. Kalian makhluk kejam, beraninya kalian membantai manusia tak berdosa. Kalian semua pantas menerima 1000 kematian. Yan Chenyu mendengus dingin. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, menyebabkan sinar cahaya terang keluar darinya. Sinar itu sangat dingin, begitu dinginnya sehingga udara di sekitarnya mulai berkabut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sinar sedingin es ini terlalu cepat. Terlebih lagi, seolah-olah masing-masing dari mereka memiliki target. Setiap makhluk dimensi terkena sinar. Memotong, mengaum. Jeritan memilukan bergema di seluruh kota. Ketika makhluk dimensi bertubuh raksasa itu terkena sinar beku, tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping, seolah-olah terbuat dari es. Hanya dalam waktu 3 tarikan napas, kedamaian kembali ke seluruh Kota Merah, semua makhluk dimensi telah terbunuh, tidak ada yang tersisa. Ketika orang-orang yang panik itu melihat apa yang terjadi, mereka terkejut sejenak, lalu mereka diliputi kegembiraan yang tak terkendali. Semua monster sudah mati. Lihat, itu peri yang menyelamatkan hidup kita. Peri yang cantik sekali. Tapi, mengapa aku merasa dia begitu familiar? Oh, dia adalah Yan Chenyu, nona muda keluarga Yan. Dia telah kembali, dialah yang menyelamatkan kita. Benar-benar nona muda. Dia menyelamatkan hidup kita. Mari kita berlutut dan menunjukkan rasa terima kasih kita padanya. Dalam waktu singkat, banyak orang di kota itu mengenali Yan Chenyu. Mereka segera berlutut dan membungkuk padanya. Sekarang, Yan Chenyu bukan lagi gadis muda yang sakit seperti yang mereka kenal, dia telah menjadi peri sejati di mata mereka. Karena mereka tidak punya cara untuk membalas kebaikannya karena telah menyelamatkan hidup mereka, mereka hanya bisa berlutut di depannya seperti dia adalah seorang dewa. Atau mungkin, dalam benak orang-orang ini, Yan Chenyu sudah menjadi dewa yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan mereka. Di dalam rumah keluarga Yan, semua anggota keluarga Yan memandang Yan Chenyu, mata mereka dipenuhi kekaguman. Ketua, apakah Anda tahu apa tingkat kultivasi Little Yu saat ini? Yan Hongtai menghampiri Yan Zanyun dan bertanya. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan mataku sendiri, tapi makhluk inti ilahi itu pun tidak sebanding dengannya. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat Little Yu saat ini. Senyum cerah mengembang di wajah Yan Zanyun. Ia merasa sangat bangga memiliki putri yang baik. Saya tidak pernah menyangka keluarga Yan memiliki seorang jenius yang tak tertandingi. Pasti karena nenek moyang kita telah melakukan banyak perbuatan baik.
Wajah Yan Hongtai dipenuhi air mata. Dia benar-benar merasa seolah-olah asap hijau telah keluar dari makam leluhur keluarga Yan, hanya itu yang dapat menjelaskan mengapa keluarga Yan memiliki kejeniusan yang luar biasa. Melihat kota merah yang banyak tempat telah hancur, Yan Chengyu tidak dapat menahan amarahnya. Dia terbang di depan Yan Zhanyun dan berkata, "Ayah, aku telah membunuh semua makhluk dimensi di kota merah, sekarang aku harus pergi dan menyelamatkan kota-kota lainnya." "Baiklah, Yuer, hati-hati." Yan Zhanyun buru-buru menganggukkan kepalanya. Kedatangan monster-monster ini merupakan bencana yang menghancurkan bagi wilayah kota merah. Dilihat dari keadaan kota langit harum dan kota merah saat ini, kota-kota lain mungkin lebih buruk keadaannya. Total ada 28 kota di wilayah ini, dan semua kota diserang. Jika Yan Chengyu dapat membantu mereka semua, banyak nyawa tak berdosa akan terselamatkan. Yan Chengyu melambaikan lengan bajunya yang putih dan menghilang dari kota merah. Dia terbang menuju salah satu kota terdekat dengan kecepatan yang luar biasa. Semua makhluk dimensi di kota merah telah terbunuh, dan Yan Chengyu tidak khawatir tentang ancaman baru sekarang karena Big Yellow dan Nangong Wentian berjaga di celah dimensi. Untuk saat ini, tidak ada makhluk dimensi yang akan meninggalkan tempat itu, dan tanpa monster yang datang, keamanan kota merah terjamin. Juga karena semua makhluk dimensi yang masih hidup saat ini menyerang kota-kota lain. Ketika Yan Chengyu meninggalkan kota merah, Jiang Chen juga telah meninggalkan kota langit harum dan bergegas menuju kota-kota lainnya. Selain mereka, Han Yan, Yu Zihan, Guan Yiyun, dan Tian Yishan telah berpencar dan membunuh semua makhluk dimensi di sepanjang perjalanan mereka, dan mereka kini telah tiba di kota yang berbeda. Gemuruh. Kehampaan itu bergelombang, dan bau darah yang menyengat tercium di mana-mana. Separuh kota di depannya telah hancur, dan makhluk dimensi yang ganas mengamuk di dalamnya. Pada saat ini, seorang pemuda yang dipenuhi energi jahat berpakaian biru muncul. "Persetan denganmu, ayah ingin membunuh kalian semua." Pemuda berbaju biru itu tak lain adalah Han Yan. Ketika melihat keadaan menyedihkan manusia tak berdosa itu, ia langsung murka. Ia mengumpat keras-keras, lalu segera melepaskan gelombang energi jahat yang menyapu separuh kota. Bagus. Beberapa makhluk inti dimensi ilahi meraung dengan ganas, lalu mereka melompat ke langit menuju Han Yan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengannya, dan mereka tercabik-cabik di tempat. Hanya dalam waktu 10 menit, Han Yan membunuh semua makhluk dimensi di kota itu. Sebelum orang-orang yang panik bisa mengungkapkan rasa terima kasih mereka, Han Yan sudah terbang menjauh seperti angin, bergegas menuju kota berikutnya. "Kita selamat. Semua monster sudah mati. Pemuda itu yang membunuh mereka semua, tapi kami tidak mengenalinya sama sekali. Puji Tuhan. Terima kasih telah menyelamatkan kami." Pada saat itu, semua orang di kota itu berlutut dan mulai membungkuk. Di sisi lain, kota yang dituju Yu Zihan berada dalam situasi yang sama. Ada banyak makhluk dimensi yang menimbulkan malapetaka, tetapi untungnya, tidak ada makhluk dimensi jiwa tempur yang terlihat. Menurut Kaisar Kekaisaran, makhluk dimensi jiwa tempur telah terlihat, tetapi karena tidak ada yang ditemukan di kota manapun, makhluk itu seharusnya masih bersembunyi di celah dimensi. "Kalian telah menyusup ke wilayah kami dan membunuh sesama kami. Itu dosa yang tidak termaafkan." Yu Zihan meraung keras. Ia mengayunkan pedangnya, melepaskan beberapa gelombang seperti pelangi. Tidak ada makhluk dimensi yang dapat menahan satu pukulan pun darinya, jadi mereka semua terbunuh di tempat. Guan Yiyun dan Tian Yishan menghadapi situasi yang sama. Ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan makhluk dimensi yang kejam itu kepada orang-orang yang tidak bersalah, mereka tidak dapat menahan amarah mereka, dan mulai membunuh tanpa menunjukkan belas kasihan. Lebih jauh lagi, dengan bantuan Jiang Chen dan Yan Chengyu, kelompok itu menjadi kekuatan tangguh yang dapat melenyapkan setiap makhluk dimensi di area ini. Tidak butuh waktu lama sebelum kedamaian kembali ke negeri ini. Namun, mereka tetap harus bergegas, karena dengan setiap detik yang hilang, peluang orang tak berdosa lainnya akan mati semakin besar. Bang, bang, bang. Suara ledakan, bang, terus bergema di tanah ini. Gelombang kejut dari pertempuran yang terjadi di berbagai bagian menyebar ke segala arah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Jiang Chen dan teman-temannya dengan gelisah membersihkan tanah seperti harimau yang paling ganas, dan kemanapun mereka pergi, semua makhluk dimensi akan tercabik-cabik dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, di Gunung Origin, retakan dimensi yang besar itu masih mengeluarkan suara keras. Petir yang disertai gemuruh guntur terus terdengar. Asap tebal menutupi tempat itu, sementara daya hisap retakan dimensi yang kuat melahap setiap benda di bawahnya. Raungan makhluk dimensi sesekali terdengar dari retakan itu, dan beberapa monster ganas akan muncul darinya. Big Yellow dan Nangong Wentian berjaga di kedua sisi celah dimensi. Mereka harus ekstra hati-hati dan menjauh dari celah tersebut, karena jika mereka terlalu dekat dan tersedot ke dalam celah dimensi, akibatnya akan sangat buruk. Bam! Seekor makhluk dimensi inti ilahi akhir baru saja keluar dari celah dimensi, tetapi sebelum bisa berbuat apa-apa, Big Yellow menabraknya dengan kepalanya, membunuhnya di tempat.
Setelah kemunculan makhluk dimensi yang terus-menerus, Big Yellow dan Nangong Wentian menemukan fakta yang menakutkan. Seiring berjalannya waktu, makhluk dimensi yang muncul dari celah itu menjadi semakin kuat. Big Yellow, ada sesuatu yang tidak beres, makhluk dimensi itu menjadi semakin kuat. Nangong Wentian berkata dengan cemberut di wajahnya. Sialan, kalau tren ini terus berlanjut, mungkin sejumlah besar makhluk dimensi jiwa tempur akan muncul. Big Yellow tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Namun, tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, suara, ledakan, yang keras terdengar dari celah dimensional. Setelah itu, makhluk dimensional yang besar keluar darinya, dan tentu saja. Itu adalah monster combat soul. Jaga mulutmu. Lihat, apa yang kau katakan telah menjadi kenyataan. Nangong Wentian memutar matanya dan menatap Big Yellow dengan tajam. Mulut anjing tidak mengeluarkan gading, apa yang dikatakannya baru saja menjadi kenyataan.